Rendra terlahir dalam keluarga kaya raya yang hidupnya serba berkecukupan. Ayahnya, Pak Surya, adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal tangguh dan ambisius. Ibunya, Bularas, seorang ibu rumah tangga penuh kasih yang selalu memastikan rumah mereka hangat dengan cinta. Masa kecil Rendra penuh kebahagiaan dan kemewahan. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya tanpa perlu bersusah payah, namun kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika suatu hari Pak Surya mengalami kecelakaan mobil tragis dalam perjalanan bisnis. Kecelakaan itu merenggut nyawa sang ayah dan menjadi pukulan berat bagi keluarga kecil mereka. Dalam sekejap, sumber penghasilan utama mereka hilang. Meskipun mendapat uang asuransi dari perusahaan tempat ayahnya bekerja, jumlah itu jauh dari cukup untuk menggantikan kehidupan mereka yang dulu. Bularas harus berhemat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sambil mendukung pendidikan Rendra, yang saat itu masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Rendra, kamu harus fokus belajar. Kamu adalah harapan Mama sekarang. Jangan khawatir soal uang, Mama akan cari cara, kata Bularas sambil menyembunyikan rasa khawatir di wajahnya. Rendra, meskipun awalnya sulit menerima kenyataan ini, mulai menyadari bahwa hidupnya tak lagi sama. Ia mulai belajar untuk hidup sederhana, membantu ibunya di rumah, dan berusaha keras untuk menjadi anak yang berprestasi. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya Rendra diterima di universitas ternama. Ia belajar dengan giat, tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib keluarganya. Hingga tiba hari yang dinantikannya, Rendra berhasil lulus kuliah dengan predikat cum laude, membawa kebanggaan besar bagi Bularas. Rendra, kamu benar-benar membuat Mama bangga, ujar Bularas dengan mata berkaca-kaca saat menghadiri wisuda anaknya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah wisuda, Rendra mendapati ibunya sering mengeluh sakit perut. Setelah memeriksakan diri ke dokter, mereka mendapatkan kabar yang menghancurkan. Bularas didiagnosis menderita kanker usus stadium lanjut. Rendra terpukul mendengar kabar itu. Biaya pengobatan kanker yang sangat mahal membuatnya merasa tak berdaya. Sementara itu, sisa uang asuransi yang mereka andalkan selama ini sudah hampir habis untuk kebutuhan sehari-hari. Rendra mulai berpikir keras, mencari cara untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat demi menyelamatkan ibunya. Hari itu, Rendra sedang duduk di beranda rumah kecilnya, memandangi langit yang mendung sambil memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia merasa seperti sedang berdiri di ujung tebing tanpa jalan keluar. Di tengah lamunannya, seorang tetangga lama, Pak Hasan, melintas. Pak Hasan adalah pria parubaya yang ramah, sering datang untuk berbincang santai dengan keluarga Rendra. Melihat Rendra termenung, Pak Hasan menghampirinya. Rendra, lagi mikirin apa? Wajahmu kok kusut begitu? Tanya Pak Hasan sambil duduk di kursi samping Rendra. Rendra menghela napas panjang. Ibu saya sakit, Pak Hasan. Kanker usus, katanya. Biayanya mahal sekali. Sementara uang kami sudah hampir habis. Pak Hasan terdiam sejenak. Ia tahu betapa sulitnya situasi Rendra. Namun, ia juga tahu tentang satu cerita yang sedang ramai dibicarakan oleh warga sekitar Rendra. Pak Hasan mulai berbicara dengan nada ragu. Saya nggak tahu ini ide bagus atau enggak, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Ada seorang nenek kaya di kota sebelah. Namanya Bu Marni. Dia menawarkan uang 20 miliar kepada siapa saja yang mau menikahinya. Rendra mengernyitkan dahi, bingung dengan apa yang baru saja ia dengar. Maksud Bapak, menikahi nenek tua untuk uang? Pak Hasan mengangguk pelan. Iya, memang kedengarannya aneh. Tapi banyak orang di sekitar sini sudah mendengar cerita itu. Bu Marni itu janda kaya raya tanpa anak. Usianya sekitar 60-an. Katanya, dia ingin memberikan hartanya kepada seseorang yang benar-benar serius menjalani pernikahan dengannya. Rendra terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah cerita ini benar adanya atau hanya gosip belaka. Saya tahu ini mungkin terdengar gila, lanjut Pak Hasan, tapi dengan situasi kamu sekarang, mungkin ini bisa jadi jalan keluar. Kalau kamu tertarik, saya bisa kasih alamatnya. Siapa tahu ini rezekimu. Rendra menatap Pak Hasan dengan mata penuh kebingungan. Ide itu jelas terasa absurd. Namun bayangan ibunya yang sedang terbaring lemah di tempat tidur membuatnya tak bisa begitu saja menolak kemungkinan itu. Baiklah, Pak Hasan, ujar Rendra akhirnya. Tolong berikan alamatnya. Kalau ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu, saya akan mencobanya. Pak Hasan tersenyum tipis dan menyerahkan secari kertas kecil yang berisi alamat rumah Bu Marni. Semoga beruntung, Rendra.
Saya harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah Pak Hasan pergi, Rendra duduk termenung kembali. Ia tahu keputusannya ini akan terasa aneh bagi banyak orang, bahkan mungkin bagi dirinya sendiri. Namun, demi ibunya, ia akan melakukan apapun. Dengan tekad yang sudah bulat, ia bersiap untuk menemui Bu Marni dan memulai perjalanan yang tak terduga. Hari yang ditunggu pun tiba. Rendra mengenakan pakaian terbaiknya, meski sederhana, dan berangkat ke alamat yang diberikan oleh Pak Hasan. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai bayangan. Ia membayangkan seorang nenek tua dengan wajah penuh keriput, berjalan menggunakan tongkat, dan berbicara dengan suara bergetar. Ia membayangkan betapa anehnya situasi ini. Namun demi ibunya, ia menyingkirkan semua keraguan itu. Ketika tiba di depan rumah Bu Marni, Rendra langsung terpukau. Rumah besar bergaya kolonial itu berdiri megah di tengah taman yang luas. Pagar tinggi dengan gerbang besi menghiasi bagian depannya, memberikan kesan bahwa pemilik rumah benar-benar kaya raya. Dengan gugup, Rendra menekan bel di sisi gerbang. Seorang asisten rumah tangga muncul dan membukakan pintu untuknya. "Silakan masuk, Mas Rendra." "Nyonya sudah menunggu di ruang tamu," ujar asisten itu dengan sopan. Rendra berjalan mengikuti asisten tersebut ke dalam rumah. Interior rumah itu sangat mewah, dengan lampu gantung kristal, perabotan antik, dan lukisan-lukisan mahal yang menghiasi dinding. Jantung Rendra berdegup kencang. Ketika ia memasuki ruang tamu, Rendra tertegun. Duduk di sofa besar, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun menyambutnya dengan senyuman. Namun, yang membuat Rendra terkejut adalah penampilan wanita itu. Bu Marni terlihat sangat cantik dan terawat, jauh dari bayangan nenek tua yang ada di pikirannya. Kulitnya halus, wajahnya berseri tanpa keriput, dan tubuhnya ramping. Bahkan, dari cara ia berbicara dan bergerak, Bu Marni terlihat seperti wanita berusia 30-an. "Silakan duduk, Nak Rendra," kata Bu Marni dengan suara lembut namun penuh wibawa. Rendra mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Ia duduk perlahan di sofa seberang Bu Marni, berusaha menjaga sikapnya tetap tenang. "Terima kasih, Bu Marni." Terima kasih sudah mau bertemu saya." Bu Marni tersenyum, menatap Rendra dengan pandangan yang sulit ditebak. "Saya sudah mendengar sedikit tentangmu dari tetanggamu, Pak Hasan. Katanya kamu pemuda yang jujur dan penuh tanggung jawab. Jadi, ceritakan, kenapa kamu ingin bertemu saya?" Rendra menelan ludah, merasa gugup untuk menjelaskan niatnya. Namun, ia tahu tidak ada gunanya berbohong. Dengan hati-hati, ia menceritakan tentang ibunya yang sedang sakit, biaya pengobatan yang sangat mahal, dan bagaimana ia sampai memutuskan untuk menemui Bu Marni. Setelah mendengar cerita itu, Bu Marni mengangguk pelan. Ia tidak tampak terkejut atau curiga, sebaliknya, ia malah berdiri, berjalan menuju sebuah laci, dan mengambil sebuah amplop besar. Ia kembali duduk dan menyerahkan amplop itu kepada Rendra. "Ini uang 20 miliar yang kamu butuhkan," kata Bu Marni tanpa ragu. Rendra terbelalak. Ia tak menyangka Bu Marni akan menyerahkan uang itu begitu saja tanpa banyak pertanyaan. Dengan tangan gemetar, ia menerima amplop itu, lalu bertanya, "Maaf, Bu Marni, Anda benar-benar mempercayai saya? Bagaimana jika saya tidak memenuhi kesepakatan kita?" Bu Marni tersenyum samar, matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan. "Kepercayaan adalah dasar dari semua hubungan, Nak Rendra. Lagi pula, saya sudah memutuskan. Kamu punya alasan yang mulia. Itu sudah cukup bagi saya." Rendra terdiam, merasa semakin bingung. Namun, ia tidak bisa menyangkal bahwa rasa syukur memenuhi hatinya. "Terima kasih, Bu Marni. Saya akan memastikan uang ini digunakan sebaik mungkin." Bu Marni hanya mengangguk dan tersenyum tanpa banyak bicara lagi. Namun, di balik senyuman itu, ada sesuatu yang tampaknya sedang ia pikirkan. Rendra pun berpamitan dengan rasa campur aduk, lega karena masalah keuangan ibunya bisa teratasi, namun juga bingung dengan sikap Bu Marni yang begitu dermawan dan misterius. Di perjalanan pulang, Rendra memikirkan wanita itu. Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Bu Marni? Kenapa ia begitu percaya padaku? Namun, ia menyimpan pertanyaan itu untuk dirinya sendiri, berjanji akan memenuhi kesepakatan dengan sebaik-baiknya. Tanpa ia sadari, keputusan ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari pernikahan Rendra tiba. Pagi itu, Rendra berdiri di depan cermin,
mengenakan jas sederhana yang ia pinjam dari seorang teman. Wajahnya terlihat campuran antara gugup, pasrah, dan sedikit bingung. Ia masih tidak sepenuhnya percaya bahwa dalam beberapa jam ke depan ia akan menikahi seorang wanita yang jauh lebih tua darinya. Meskipun penampilan Bu Marni jauh dari kata, nenek-nenek, Rendra memandangi pantulan dirinya di cermin. Apa aku sudah membuat keputusan yang benar? Semua ini demi ibu. Aku harus menjalaninya, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ketika ia tiba di gedung pernikahan, suasana terasa meriah namun aneh. Para tamu undangan terlihat berbincang-bincang, beberapa berbisik sambil melirik Rendra. Mereka semua penasaran dengan pasangan yang akan menikah hari itu. Rendra berdiri di depan altar, menunggu dengan gelisah. Pandangannya terus tertuju pada pintu aula yang masih tertutup. Tak lama, pintu besar itu perlahan terbuka, dan semua mata tertuju ke arah pintu. Namun, yang muncul bukanlah Bu Marni, melainkan seorang wanita muda, cantik, dengan gaun pengantin putih yang anggun. Rambut panjangnya tertata rapi, wajahnya berseri-seri, dan senyumnya begitu memikat. Rendra tertegun. Wanita itu tampak berusia sekitar 25 tahun, seusia dengannya. Ia sama sekali tidak mengenal wanita ini. Bisik-bisik tamu mulai terdengar. Suasana berubah menjadi kebingungan. Wanita itu berjalan mendekati altar, diiringi oleh seorang wanita parubaya yang ternyata adalah Bu Marni. Dengan tenang, Bu Marni berdiri di depan tamu undangan dan memegang mikrofon. Saya tahu ini mungkin mengejutkan bagi kalian semua, tapi izinkan saya menjelaskan, kata Bu Marni dengan suara lembut namun tegas. Ia menoleh ke arah Rendra yang masih terpaku di tempatnya. Rendra, pernikahan ini bukan untukku, melainkan untuk keponakanku, Alisa. Aku tidak pernah benar-benar berniat menikah. Semua ini adalah rencana kami untuk menemukan pria yang tulus dan memiliki hati yang baik. Rendra terkejut mendengar pernyataan itu. Ia menatap Alisa yang kini berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. Bu Marni melanjutkan. Alisa pernah menceritakan kepadaku bahwa setahun yang lalu, seorang pria menyelamatkannya dari sekelompok pemuda nakal. Pria itu adalah kamu, Rendra. Sejak saat itu, Alisa yakin kamu adalah pria yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia merasa bahwa kamu memiliki keberanian dan kebaikan hati yang jarang dimiliki orang lain. Rendra mengingat kejadian itu. Ia pernah menolong seorang wanita muda di jalan ketika ia melihat beberapa pemuda mengganggunya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu adalah Alisa. Alisa adalah yatim piatu yang telah aku rawat sejak kecil. Aku ingin memastikan bahwa dia menikah dengan seseorang yang benar-benar tulus, bukan yang hanya mengejar harta atau penampilan. Setelah aku mendengar cerita dari tetanggamu, aku yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuknya. Rendra menatap Alisa, yang kini memandangnya dengan mata penuh harapan. Jadi, kamu yang meminta ini semua? Tanya Rendra pelan. Alisa mengangguk. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Tanteku menyarankan rencana ini, dan aku setuju. Maaf jika ini semua membingungkanmu. Suasana di ruangan perlahan berubah dari kebingungan menjadi haru. Para tamu tersenyum, memahami bahwa ini adalah kisah cinta yang tidak biasa. Rendra menghela napas panjang, merasa lega dan terharu sekaligus. Ia menatap Bu Marni dengan rasa hormat yang mendalam, lalu menoleh ke Alisa. Kalau begitu, aku harap kita bisa memulai cerita ini dengan baik, ujarnya sambil mengulurkan tangan. Alisa tersenyum lebar, menggenggam tangan Rendra. Mereka akhirnya melangsungkan pernikahan, bukan karena kesepakatan aneh, melainkan karena takdir yang mempertemukan mereka. Setelah pernikahan, kehidupan Rendra dan Alisa perlahan berjalan dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Meski awalnya hubungan mereka terasa canggung karena pertemuan yang tidak biasa, keduanya mulai membuka hati dan mengenal satu sama lain lebih dalam. Rendra, dengan sifatnya yang pekerja keras dan tanggung jawabnya yang besar, menjadi sosok suami yang penuh perhatian. Alisa, dengan kelembutan hati dan keceriaannya, melengkapi kehidupan Rendra yang selama ini dipenuhi perjuangan. Mereka menjadi tim yang solid, saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Uang yang diberikan oleh Bu Marni digunakan Rendra untuk membiayai pengobatan ibunya. Setelah menjalani serangkaian perawatan intensif, kesehatan Bu Laras berangsur membaik. Di hari dokter menyatakan bahwa kanker ibunya telah sepenuhnya sembuh, Rendra tidak bisa menahan air matanya. Rendra, Mama sangat bangga padamu. Kamu sudah melalui begitu banyak hal untuk Mama, ujar Bu Laras sambil menggenggam tangan anaknya. Ibu adalah segalanya untuk saya, Bu. Kalau bukan karena Ibu, saya tidak akan sampai sejauh ini.
jawab Rendra dengan suara bergetar. Kini, Bularas bisa menikmati hari-harinya dengan tenang di rumah Rendra dan Alisa. Ia sering menghabiskan waktu bersama Alisa, yang sudah ia anggap seperti putrinya sendiri tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Rendra serta Alisa terus dipenuhi kebahagiaan. Meskipun mereka menghadapi tantangan di sepanjang perjalanan, cinta dan kerja keras selalu menjadi kunci untuk mengatasinya. Rendra sering merenungkan perjalanan hidupnya, dari kehilangan ayah, perjuangan untuk menyelamatkan ibunya, hingga pertemuan tak terduga dengan Alisa. Ia sadar bahwa semua itu adalah bagian dari rencana besar yang membawanya ke kebahagiaan sejati. Di suatu malam yang tenang, Rendra berdiri di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang di langit. Alisa datang menghampirinya dan berdiri di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Alisa sambil menyandarkan kepala di bahunya. "Aku hanya bersyukur," jawab Rendra. "Untuk semuanya, untuk hidup ini, untuk kamu, untuk keluarga kita. Aku tidak pernah merasa lebih beruntung dari ini." Alisa tersenyum. "Aku juga, Rendra. Kita telah melalui begitu banyak hal, tapi aku tahu, selama kita bersama, kita bisa menghadapi apapun dengan tangan saling menggenggam dan hati yang penuh cinta." Mereka memandang masa depan bersama, yakin bahwa apapun yang terjadi, mereka telah menemukan arti sejati dari kebahagiaan.